Senang sekali pagi hari ini saya bisa datang kembali ke Semarang dengan cuaca yang cerah, dengan sukacita. Saya bersyukur sekali tadi pagi saya datang ke sini dan suasananya enak, jalanan nggak macet, sampai sini masih segar. Saya bersyukur sekali dan lebih bersyukur lagi saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan melihat senyum di wajah Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan hanya saya aja yang menikmati senyumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tengok kiri kanan. Berikan senyum yang paling manis. Senyum. Kelihatan giginya dikit gak apa-apa lah ya, kelihatan. Aku senang ada kamu di sini. Senang bisa beribadah bersama-sama. Kasih senyum. Mungkin bisa sambil senyum, sambil ngobrol ya. Ayo sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya bersyukur sekali saya membawa beberapa rekan-rekan dari Ungaran. Ini adalah rekan-rekan yang teman-teman yang tadi pelayanan di sini itu adalah seperti kalau di sini namanya sisi. Di tempat kami namanya home, komsel. Komsel keluarga muda Bapak Ibu dan saya bersyukur sekali bisa akhirnya punya kesempatan mengajak komsel keluarga muda ini untuk keluar kandang Bapak Ibu. Karena setiap hari mereka di Ungaran terus ya kan. Ya, pasti mereka juga bosan sebenarnya di Ungaran. Makanya saya ajak ke sini Bapak Ibu untuk ketemu dan bisa melihat senyumnya Bapak Ibu semua. Asik. Nah, ini saya mau memperkenalkan sedikit ya Bapak Ibu. Tadi ada Pak Jose di depan dan Ibu Gracia tadi yang singer. Mereka berdua adalah dokter. Kemudian ada Pak Arif mana yang main drum dan Ibu Yohan di sebelah sana. Pak Arif ini penulis buku Bapak Ibu. Bukunya sudah terbit berapa? 2 ya? Ada tiga bukunya sudah terbit di toko buku. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ada buku tentang desain grafis, fotografi. Lah itu salah satu bukunya Pak Arif. Kemudian ada Ibu Siska tadi yang singer di sini dan Pak Kevin. Nah ini keluarga olahragawan Bapak Ibu. Pak Kevin ini adalah pelatih basket. Jadi dia 2 bulan lalu ya ikut dia melatih satu sekolah di Ungaran. Kemudian sekolah ini prestasi basketnya nggak terlalu bagus, tapi kemudian oleh kemurahan Tuhan dilatih Pak Kevin dan kemarin 2 bulan lalu ya juara Popda Bapak Ibu, Popda di tingkat kabupaten, ya tingkat kabupaten nih olahragawan. Kemudian ada Adit tadi yang main bass, ada William. Kami bersyukur sekali pagi hari ini kami bisa sama-sama. Kalau istri saya kan hampir setiap kan ketemu ya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan juga ya, ini istri saya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang lupa, ini istri saya. Enggak sih Bapak Ibu. Saya bersyukur pokoknya mereka-mereka ini yang pelayanan ini Bapak Ibu. Ini Pak Arif, Pak Kevin, Bu Gracia ini teman-teman saya semenjak kami masih bujangan Bapak Ibu. Ya kami masih bujangan sama Pak Kevin berangkat kuliah bareng ya kan. Ya, kalau sama Pak Arif nongkrongnya di kampus ya kan di kafetaria beli es kopi ya sama Pak Arif. Sama Bu Gracia juga dulu pelayanan bareng masih kecil-kecil gitu. Sekarang sudah masih pelayanan bareng tapi sama anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya di bawah. Ya sekian ini ya perkenalannya. Nanti kalau mau kenalan sambil kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Selama sebulan ini Bapak Ibu kita punya tema yang luar biasa. Temanya adalah honorable living. Hidup yang terhormat. Ketika saya berdoa Tuhan, hidup yang terhormat itu bukankah hidup yang semua pasti kita rindukan Bapak Ibu? Betul ya, kita semua kepingin punya hidup yang gak biasa-biasa, yang hidup yang gak cuma sekedar yang penting hidup aja. Tetapi semua dari kita, tentu kita kepingin punya hidup yang terhormat, hidup yang baik, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Saya bersyukur sekali dan selama kurang lebih 3 minggu ini kita belajar banyak dari Pastor Iman, dari Pastor Hari juga, minggu kedua ya Pastor Hari ya. Kemudian minggu 3 kemarin Pastor Iman lagi ya. Dan minggu depan kita masih ada pastor lagi yang lain. Kita berdoa selama sebulan ini kita belajar banyak tentang bagaimana punya hidup yang terhormat. Hidup yang gak cuma sekedar yang penting hidup, tetapi hidup yang benar-benar berdampak bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu coba tengok kiri kanan Bapak Ibu katakan, aku kepingin punya hidup yang terhormat. Aku kepingin jadi berkat, katakan Bapak Ibu. Ya, dan pagi hari ini kita akan lanjutkan sedikit
Saya berharap ini nggak terlalu berat, tetapi saya bisa membagikan sesuatu yang menurut saya cukup sederhana Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka di 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-18 sampai 28. Saya sudah tulis di depan Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab sendiri silahkan. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18 sampai 28. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum, ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ayat 21. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Ayat 22. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Ayat 23, jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandang baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Menarik ya Bapak Ibu ya, dikasih gratis. Semua itu kuberikan. Ayat 24 berkata demikian. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan. Dan aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Cukup panjang Bapak Ibu, ini kisahnya tentang transaksinya Daud dan Ornan. 1 Tawarikh 21 ini ditulis lagi di Alkitab cerita yang sama tetapi ditulis di kitab yang berbeda. Yaitu ada di 2 Samuel pasal 24 Bapak Ibu. Ceritanya sama cuma ditulis di dalam 2 kitab yang berbeda. Saya akan sedikit ceritakan Bapak Ibu backgroundnya. Kenapa kok sampai ada kejadian ini Bapak Ibu? Kenapa kok sampai akhirnya Daud dan Ornan ini orang Yebus. Orang Yebus itu bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Orang dari bangsa asing. Antara Daud dan Ornan ini kok bisa sampai akhirnya terjadi transaksi. Ini gimana ceritanya? Ceritanya singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Daud ini sebenarnya hari-hari itu ketika di dalam kitab 1 Tawarikh itu, Daud itu sebenarnya sedang kena murkanya Tuhan. Daud ini sedang mengalami satu kegentaran, satu kondisi, dia tuh sedang ketakutan sekali karena Tuhan itu kamu Daud melakukan kesalahan. Daud sedang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dan dia ini sedang tanda petik lagi, dia menyadari dan bahwa aku salah sama Tuhan. Tuhan lagi marah sama Daud. Kesalahannya Daud apa? Kesalahannya Daud adalah dia tergoda untuk menghitung pasukannya Bapak Ibu. Daud itu kan raja yang menangan ya Bapak Ibu. Dia tuh kalau pergi perang lawan bangsa ini menang, lawan bangsa itu menang. Di sini ditakuti, di situ disegani. Intinya Daud ini raja yang pasukan perangnya itu top markotop. Jos, ini pokoknya pasukannya Daud itu jos. Berangkat kemanapun berperang,
pasti menang. Pasukannya jos pokoknya. Kemudian satu kali Daud ini tergoda untuk ngitung pasukannya. Sebenarnya pasukanku itu ada berapa toh? Daud ngitung Bapak Ibu. Sekian ketika dia menyuruh panglimanya untuk ngitung, ada satu orang panglimanya yang sudah memberikan nasihat. Pak Raja, Pak Daud, jangan dihitung loh. Kita ini semua ini karena Tuhan, jangan mengandalkan jumlah pasukannya. Tapi enggak apa-apa lah, dihitung aja lah, dihitung. Akhirnya dihitung Bapak Ibu. Dihitung pasukan, dapat sekian ratus ribu. Intinya pasukannya tuh kalau enggak salah saya hitung itu sekitar 1.300.000 orang Bapak Ibu. Wah, ini ngeri, ini pasukan yang sangat-sangat besar. Ketika Daud mendengar angka itu, dia bukannya malah berbangga Bapak Ibu. Tetapi dia malah menyadari, aduh keliru, kenapa kok tak hitung. Kalau gini kan jadinya aku bisa punya potensi justru berharap kepada pasukannya. Aduh mateng, tepok jidat ini si Daud. Aduh mateng, kok malah tak hitung. Benar Bapak Ibu. Satu kali Tuhan memerintahkan nabi namanya Gad. Nabi Gad disuruh datang ke Daud. Oke, Gad datang ke Daud dan katakan ini. Nabi Gad itu kemudian dia menyampaikan sebuah peringatan, sebuah teguran, Tuhan tuh marah sama kamu Daud. Kamu kok istilahnya enggak menghormati, kamu enggak mengandalkan Tuhan, malah ngitung pasukan. Kamu milih. Tuhan bilang kamu suruh milih 3. 3 itu bukan hadiah Bapak Ibu. Kamu milih 3 itu adalah hukuman. Kamu milih dihukum yang model kayak apa? Yang pertama, kamu milih, kalau yang pertama, nanti kamu milih ini selama 3 tahun bangsamu akan kelaparan. Ada kelaparan selama 3 tahun. Pilihan yang kedua, selama 3 bulan kamu akan dikejar-kejar musuhmu. Kamu akan berusaha melarikan diri, peta umpet lah atau gimana, pokoknya mereka berusaha melarikan diri. Kamu dikejar musuhmu bawa pedang, kamu berusaha dibunuh selama 3 bulan. Atau yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah selama 3 hari Tuhan akan mendatangkan penyakit yang mengerikan atas bangsamu. Penyakit sampar. Daud bingung. 3-tiganya gak ada yang enak Bapak Ibu. 3-tiganya hukuman ini tidak ada yang menyenangkan. Daud ketakutan dan intinya pilihan apapun yang diberikan, yang Daud katakan itu tidak ada yang menyenangkan. Dan akhirnya Daud menjawab, kalau memang harus pilih, aku milih pokoknya aku jatuh ke tangan Tuhan. Aku enggak mau jatuh ke tangan manusia. Oke, kalau gitu selama 3 hari bangsa ini akan ditimpa penyakit yang mengerikan. Penyakit sampar Bapak Ibu. Dan ketika itu ditulis hari itu sudah mati itu 70.000 orang dari antara bangsa Israel. Dalam beberapa hari saja. Enggak sampai 3 hari sudah mati 70 orang. Dan setelah itu enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Malaikat maut yang diperintahkan Tuhan, dia sudah bawa pedang, dia sudah berjalan menuju arah Yerusalem, dia siap menghancurkan Yerusalem. Malaikat Tuhan sampai di kebunnya punya Ornan tadi. Ornan itu punya sebuah kebun, ladang pengirikan gandum gitu, seperti penggilingan gandum gitu. Dan malaikatnya sudah sampai di situ. Sudah mengacungkan pedang, siap menghancurkan Yerusalem. Kemudian Gad datang sama Daud untuk kedua kalinya. Raja Daud, malaikatnya sudah sampai di kebunnya Ornan orang Yebus itu. Kamu mending ke sana dan kamu persembahkan korban. Istilahnya kamu baik-baikin lah. Dibaik-baikin itu enggak dibaik-baikin tenan loh. Dia nanti datang ke Yerusalem, habis itu Yerusalem. Raja Daud datang ke sana, persembahkan korban, dibaik-baikin Tuhannya. Please minta maaf sama Tuhan. Dan benar, Daud datang ke sana. Dan terjadilah kisah ini Bapak Ibu. Daud ketemu dengan Ornan. Saya mau ngomong seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali ke kisahnya Daud dan Ornan. Di 2 Samuel pasal 24 ditulis namanya bukan Ornan tetapi Arauna. Sama aja, orangnya sama. Saya akan kembali ke sini nanti, tapi sekarang kita akan coba teruskan lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan seperti ini. Seseorang itu mendapatkan gelar terhormat
seseorang bisa dikatakan dia itu orang yang terhormat, itu pasti karena ada sesuatu yang berbobot Bapak Ibu. Yang bisa dilihat orang dalam hidupnya. Setuju Bapak Ibu? Orang dikatakan terhormat itu enggak tiba-tiba random sembarang orang asal kita lewat gitu ketemu orang pakai baju biru, oh orang ini terhormat. Kita enggak kenal, kita enggak ngerti siapa dia. Tetapi yang penting, oh orang ini terhormat. Tiba-tiba jalan lagi, ada lihat orang pakai baju hitam, oh orang ini terhormat. Kita enggak kenal, kita enggak ngerti, enggak pernah ngobrol, enggak tahu hidupnya. Tiba-tiba kita bilang terhormat. Kan enggak mungkin ya Bapak Ibu. Betul ya, orang disebut terhormat itu pasti ada bobot dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu yang berbobot, bermutu, berkualitas, yang orang bisa lihat dalam hidupnya. Saya kasih contoh misalnya, beberapa waktu lalu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Jose ini ya. Beliau ini kan dokter ya. Dulu beliau cerita, dulu waktu beliau ini masih junior, dokter junior gitu ya. Dokter yang masih amatir Bapak Ibu. Itu dia diperintah-perintah sama kakak tingkatnya. Diperintah-perintah lah. Ini apa disuruh ini, suruh tuh ambilin itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu, dokter Jose ini sudah ya rodok senior lah ya, agak senior lah ya. Sudah tingkatnya sudah enggak junior-junior amat, sudah agak tinggi Bapak Ibu. Ketika dia masuk rumah sakit, maka ada orang-orang yang masih junior akan bilang, selamat pagi dok, pagi dok gitu. Pagi dok, ya minimal ada orang ya, dok selamat pagi, minimal gitu. Karena ada bobot, dia sudah lebih menguasai ilmunya dibanding juniornya. Seorang dosen ketika dia ada di kampus, seorang guru ketika dia ada di sekolah, pasti ketika dia masuk muridnya akan, pagi pak, pasti gitu betul. Karena ada bobot. Jadi seseorang dikatakan terhormat itu pasti karena bobot, ada bobotnya. Kadang-kadang juga gak harus jadi dosen, jadi dokter yang wah spesialis luar biasa. Gak harus jadi miliarder untuk dihormati. Kadang-kadang Bapak Ibu saya menemukan banyak sekali orang dengan karakter yang bagus, orang dengan karakter yang dewasa itu pun berbobot Bapak Ibu. Kadang ini orang gak terlalu spektakuler banget, pekerjaannya biasa, keluarganya kelihatannya biasa, tetapi orang respect sama dia. Pasti ada bobot dalam kehidupannya. Tangkap idenya Bapak Ibu ya. Orang berbobot itu pasti dihormati. Nah, kalau kita kembali tadi ke kisahnya Daud ini Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Kisah antara Daud dan Arauna ini, Ornan Arauna ini. Daud dan Arauna ini adalah pertemuan dua orang yang berbobot Bapak Ibu. Pertemuan orang-orang yang bukan orang-orang yang random, yang secara acak aja tiba-tiba ketemu. Tetapi Daud dan Ornan ini adalah dua orang yang berbobot. Orang yang punya kualitas-kualitas tertentu yang kemudian ketemu, kemudian terjadilah transaksi ini. Saya akan coba ini ya Bapak Ibu ya. Saya coba menjelaskan sedikit ya. Mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya ya. Daud ini secara pribadi, Daud ini adalah orang yang terhormat Bapak Ibu. Ini yang saya temukan. Kenapa kok saya berani bilang Daud itu orang yang terhormat Bapak Ibu? Karena satu, kita temukan di bagian firman Tuhan ini di ayat 21 berkata demikian. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Poin yang pertama yang saya mau katakan adalah, Daud meskipun dia raja yang besar, meskipun dia lagi dimarahi sama Tuhan, tetapi kita tahu kalau Daud itu posisinya, dia seorang raja yang besar. Raja yang luar biasa, raja yang pasukannya tidak terkalahkan. Orang yang hebat. Tetapi di sini Daud turun sendiri untuk menjumpai Arauna, menjumpai Ornan. Dia tidak menyuruh bawahannya meskipun dia bisa sebenarnya. Oke, panglimaku, Yoab misalnya. Kamu datang ke itu, Arauna, datang ke tempatnya Ornan, dibeli itunya, ladangnya. Bisa-bisa aja Bapak Ibu. Tetapi Daud sendiri dengan kerendahan hatinya. Karena dia tahu itu urusannya dia sama Tuhan.
maka dia tidak memakai orang lain untuk membeli ladang tersebut. Daud tidak menyuruh orang lain untuk berurusan dengan Ornan. Karena itu urusan dia untuk persembahkan korban. Orang terhormat seperti Daud, orang yang besar seperti Daud, dia nggak memanfaatkan tenaganya orang lain. Kalau ini urusanku ya aku kerjakan sendiri. Dengan kerendahan hati saya membayangkan Daud dengan posisi dia mungkin ya takut, ya gentar, dia datang kepada Ornan. Ornan, aku datang kepadamu. Raja Daud, Ornan langsung tunduk, mungkin dia langsung sujud di depan kakinya Daud. Aku mau beli ladangmu, boleh enggak? Dengan rendah hati dia datang pribadi sama Ornan. Yang kedua, saya menemukan ini sebuah fakta yang lucu Bapak Ibu. Daud tidak melakukan yang namanya aji mumpung Bapak Ibu. Dia membayar harga penuh untuk ladang itu. Meskipun kita tahu tadi kita baca ya, Ornan dengan senang hati dia memberikan ladangnya. Ketika Daud bilang, ini ladangmu tak beli, kasih sama aku tak bayar harga penuh. Ornan enggak usah, ini tak kasih semua. Ladang ini silahkan dipakai. Ini bahkan enggak cuma ladangnya loh. Ini ada, saya punya sapi, punya lembu ini ya. Ini dijadikan korban bakaran aja sekalian, boleh. Enggak cuma sapinya. Saya juga punya eretan-eretan pengirik. Itu seperti kayu-kayu buat ini ya. Buat apa giling gandumnya itu. Ini dipakai buat kayu bakar. Pakai semuanya. Oh ada satu lagi. Saya punya gandumnya. Itu silakan diolah sebagai korban sajian. Dipakai semuanya, tak kasih semua gratis, tidak bayar. Silakan Raja Daud pakai aja semua. Tetapi Daud gak terus gini. Menarik. Kelihatannya bisa ngirit hari ini. Lumayan. Gak perlu keluar uang buat beli ladang. Gak perlu keluar uang buat beli lembu. Asik. Ngirit. Enggak Bapak Ibu. Yang Daud lakukan adalah enggak gitu Ornan. Enggak gitu konsepnya. Aku akan bayar dengan harga penuh. Semua ladangmu, ini sapinya, kayunya, gandumnya semua tak bayar semua. 600 shikal emas kemudian ditulis ya. 600 shikal itu satu shikal sekitar 11,4 gram. Sekitar segituan. Jadi kalau berdasarkan hitungan saya Bapak Ibu dengan harga emas yang hari ini malah kayak jualan ya Bapak Ibu ya. Kayak info hari ini harga emas. Info hari ini adalah 600 shikal perak itu sekitar ya 600 kali 11,4 gram ya sekian lah nanti Bapak Ibu hitung aja. Dikalikan harga emas hari ini. Itu kalau saya hitung itu sekitar 15,6 miliar Bapak Ibu. Daud bayar hari itu tak bayar 600 shikal perak. Emas Bapak Ibu. Tak bayar 600 shikal emas. Timbang dibayar. Ini semua buat ladang, kayu, kemudian ada gandumnya, ada binatangnya, semua tak beli. Please, ini diterima harganya segini. Oke ya. Arauna sebenarnya bilang gratis aja nggak apa-apa. Tetapi akhirnya dia menerima pembayarannya. Ini membuktikan kalau Daud itu orang yang terhormat. Ada satu bobot dalam hidupnya. Ada satu hal yang bukan karena dia besar, karena dia sudah punya jabatan, terus seenaknya. Dia punya standar moral ketika, ya kalau namanya orang transaksi ya harus bayar. Aku raja, aku orang biasa, meskipun Arauna juga tidak berhak sih sebenarnya untuk nuntut Daud. Raja bayar dong, masa iya gratisan? Enggak Bapak Ibu. Daud dengan inisiatifnya, enggak aku bayar semua. Ini membuktikan bahwa ada karakter yang baik. Ada sebuah bobot dalam kehidupannya Daud Bapak Ibu. Dia orang yang rendah hati, dia tidak mau aji mumpung, tetapi dia lakukan semua dengan tulus. Bahkan ini Bapak Ibu, Daud itu sadar betul kalau kita lihat di Kejadian, saya lupa Kejadian Keluaran 3 ayat sekian, saya lupa. Kalau Tuhan itu membenci yang namanya perampasan dan kecurangan dalam hal korban bakaran.
Tuhan itu tidak mau bangsa Israel itu memberikan korban dengan tidak membayar apa-apa. Makanya Daud ngerti betul. Aku meskipun bisa dapat gratis mempersembahkan korban bisa sih. Tetapi Daud tidak mau, aku harus bayar semua. Karena Tuhan tidak suka perampasan dan kecurangan dalam memberikan persembahan. Sampai sini tangkap idenya Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk kemudian lebih lanjutlah dikit lagi ya Bapak Ibu ya. Seseorang tidak akan pernah menjadi rasanya jadi kurang dihormati karena dia punya sifat kerendahan hati. Seseorang tidak akan pernah menjadi kurang dihormati karena kerendahan hatinya. Tetapi justru orang itu akan berpotensi menjadi lebih lagi dihormati Bapak Ibu. Orang semakin rendah hati itu justru semakin dihormati. Katanya ilmu padi ya Bapak Ibu. Semakin berisi semakin merunduk. Orang semakin berbobot dia akan semakin punya kerendahan hati. Orang semakin rendah hati itu justru dia akan semakin banyak dihormati. Amin Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk sedikit lebih lanjut ya. Kemudian kita lihat 1 Tawarik 21 ayat yang ke-23. Minta tolong dibukakan ayat 23 ya teman-teman multimedia. Ayat yang ke-23 berkata demikian. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di kisah paralelnya di 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 25 Bapak Ibu. Si Arauna ini, si Ornan ini gak cuma memberikan ini Bapak Ibu. Ornan ini dikatakan setelah dia memberikan ininya, semua yang diperlukan untuk Daud, Ornan berkata, dan kiranya Tuhan berkenan atas korbanmu. Bahkan Arauna, Ornan, dia berdoa supaya Daud diperkenan sama Tuhan. Sebuah bobot ya. Arauna di sisi yang lain setelah mengetahui kebutuhan raja, dia dengan murah hati. Dia menawarkan kepadanya bukan hanya tanah, tetapi semua yang diperlukan untuk mempersembahkan korban Bapak Ibu. Semuanya diberikan secara cuma-cuma. Dan bahkan Arauna berdoa untuk korbannya Daud. Semoga Tuhan itu berkenan sama kamu. Bisa ditampilkan slide berikutnya yang Arauna. Ornan adalah orang yang terhormat juga. Dia bermurah hati dan berniat memberikan segala sesuatunya secara cuma-cuma. Dan Ornan juga bukan orang yang aji mumpung Bapak Ibu. Mumpung nih raja yang kaya raya itu pas butuh. Lumayan kelihatannya kalau dijual dengan harga yang mahal. Toh juga Raja Daud akan beli tempatnya. Harga berapapun yang aku kasih, aku akan mendapatkan bayaran. Lumayan kasih harga tinggi dinaikin, toh juga inflasi ya kan. Zaman itu belum ada inflasi Bapak Ibu. Ornan bisa berpikir lumayan naikin harganya. Atau Ornan juga bisa berpikir ini mumpung aku kontaknya ini sama Raja Daud. Dia bisa berkata, oke Raja tak kasih. Tapi jadikan aku salah satu menteri dong. Menteri apa gitu kayak kemakmuran kayak menteri pendidikan kayak atau apa. Bisa saja Ornan berkata demikian. Tetapi enggak Bapak Ibu. Fokusnya Ornan adalah pokoknya semua ini diberikan supaya segera Tuhan berkenan atas persembahanmu. Ornan juga orang yang terhormat. Dia enggak aji mumpung, dia tahu kalau korban ini penting. Ladangnya dia yang kelihatannya biasa ya. Setiap hari dia di situ. Tapi ladangku ini akan dipakai untuk mempersembahkan korban. Daud pakai semuanya. Semuanya. Ini kayunya boleh dibakar, dipotong-potong jadi kayu bakar silakan. Lembunya, pakai aja lembunya semua. Ini jadikan korban bakaran boleh. Aku punya gandum, diolah jadikan korban sajian. Lakukan aja. Pokoknya yang penting apa? Yang penting Tuhan berkenan atas persembahanmu. Ini ladangku ini enggak terlalu aku pentingkan. Pakai aja semua silakan. Ornan dengan murah hati. Bobotnya Ornan adalah kemurahan hati. Amin Bapak Ibu. Pertemuan antara dua orang yang terhormat ini Bapak Ibu. Daud yang punya bobot terhormat
Dan Ornan yang juga seseorang yang terhormat Bapak Ibu. Pertemuan dua orang yang terhormat sama-sama punya nilai hidup yang luhur, punya nilai hidup yang tinggi. Orang-orang yang hidup dengan value yang tinggi Bapak Ibu. Dua orang ketemu, mereka saling mempraktekkan kebaikan hati, bertransaksi Bapak Ibu. Lahirlah sebuah hal yang besar. Yang pertama yang kelihatan di sini di ayat ini adalah ketika mezbah dibangun, korban dinaikkan, ditulis di situ adalah kemudian Tuhan menurunkan api dari langit. Korbannya dimakan sama api. Artinya Tuhan berkenan dengan korbannya Daud. Wabah yang tadi sudah membunuh 70 orang tadi berhenti. Pandeminya selesai. Hari itu pandeminya selesai. Dan rakyat bisa sedikit lega. Wah, sudah enggak marah Tuhan. Tuhan menyuruh malaikatnya betul, suruh pedangnya disarungkan. Artinya kemarahan Tuhan diredakan. Karena pertemuan dua orang yang berbobot tadi. Pertemuan dua orang yang terhormat tadi. Yang harusnya terus-terusan jadi pandemi, tapi karena dua orang dengan value hidup yang terhormat, bertemu, bertransaksi, kontak-kontakan ngobrol, bekerja sama. Akhirnya amarah Tuhan diredakan. Itu yang kelihatan di ayatnya Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk buka lagi satu ayat. 2 Tawarikh 3. Ayat yang pertama demikian berkata. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud. Yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Bait Tuhan itu dibangun di atas tempat pengirikan tadi. Tempat punyanya Ornan orang Yebus, bahkan bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Dia orang Yebus. Orang Yebus itu orang yang harusnya dia bukan bagian dari umat Tuhan. Tetapi karena nilai hidupnya terhormat, ketemu sama Daud yang juga terhormat. Mereka bertransaksi. Kemudian singkat cerita kita tahu. Salomo membangun bait Tuhan di tempat itu. Tempat pengirikan itu adalah istilahnya ya peresminya di sini ya. Potong pita, peletakan batu pertamanya di situ Bapak Ibu. Dan kita ngerti bait Tuhan yang rumah Tuhan yang dibangun sama Salomo itu adalah tempat yang ikonik sekali. Perlambangan kalau Tuhan itu hadir di situ. Di Yerusalem ada bait itu perlambangan kalau Tuhan itu hadir di situ. Dan itu tempatnya di mana? Itu hasil dari transaksinya Daud dan Ornan. Orang-orang yang punya martabat, orang-orang yang punya value hidup yang tinggi, orang-orang yang menjaga hidupnya benar-benar jujur, punya gaya hidup yang terhormat sama orang. Pertemuan dua orang terhormat ini melahirkan hal-hal yang besar. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita cek, apakah hidup kita sudah bisa dikatakan terhormat? Apakah kita hidup dengan value yang tinggi? Apakah kita hidup dengan prinsip-prinsip kehidupan yang tinggi? Apakah kita menjunjung, kalau zaman sekarang bahasanya paling gampang, kita punya standar moral yang tinggi. Jujur, baik, sopan, gak mencari keuntungan sendiri. Apakah kita hidup dengan cara seperti itu? Karena kalau belum, ini waktu yang baik untuk kita merefleksikan diri kita. Mari kita coba kita ngecek Bapak Ibu. Sekali lagi, terhormat itu bukan hanya bicara soal materi Bapak Ibu. Tetapi terhormat itu bicara soal bobot. Karakternya, kebiasaannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan. Bahkan kalau bahasa Jawa itu ada satu, apa ya namanya, bukan peribahasa tapi ada satu kata-kata bijak yang berkata, ajining diri gumantung ono ing ladi. Betul ya? Bobot hidup kita itu tergantung di bibir kita. Berarti kehormatan seseorang itu juga tergantung dari apa yang dia ucapkan. Jadi mari kita sama-sama kita jaga hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Mari kita pikirkan dengan
matang-matang dengan baik, dengan standar yang tinggi. Saya berdoa Bapak Ibu, gereja ini jadi tempat di mana orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang hidup dengan value yang tinggi, orang-orang yang menjunjung tinggi standar moral yang baik, itu bertemu, berjumpa, bersekutu bersama, membangun sesuatu bersama-sama Bapak Ibu. Daud sama Ornan aja bisa melahirkan hal besar. Saya juga yakin Bapak Ibu, gereja ini juga bisa melahirkan hal-hal yang besar. Mari kita bangun kehidupan yang terhormat. Kehidupan yang benar-benar terhormat dan dapat dipercaya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Saya punya sebuah ayat lagi yang beberapa hari ini saya renungkan Bapak Ibu. Yesaya 32 ayat yang ke-8 berkata demikian.